Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Asyhadu an la ilaha illa huwal azizul wahhab. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustaghfirut tawwab. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'alal ali wal ashab. Wa nas'alus salamata minal 'adabi wa su'il hisab. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi'il mabni yang kedua adalah fi'il amr. Kendati demikian, ulama Kufah berpendapat bahwa fi'il amr adalah majzum sebagaimana alasan-alasan yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Yang intinya bahwa fi'il amr berasal dari lafadz fi'il mudhari, dan fi'il mudhari adalah mu'rab. Maka fi'il amr juga demikian. Sebagaimana juga disebutkan oleh Al-Imam Ar-Radhi di kitabnya Syarhus Syafiyah, falamma hudhifa harful mudhara'ah fi amril mukhatab litakhfif, ketika huruf mudhara'ah dihilangkan untuk memerintah mukhatab dengan tujuan untuk meringankan, dikaunihi aktsaru isti'malan fi amril ghaib. Hal ini dikarenakan ia lebih sering digunakan daripada memerintah dhamir ghaib. Uhtija fil ibtida ila hamzatil wasl, maka dibutuhkan hamzah wasl di awalnya. Li'anal khiffata bitsaqili aula, karena meringankan yang berat merupakan prioritas di dalam bahasa Arab. Wa amma fi fa'il amri minats thulati nahu ukhruj. Adapun fa'ul amr pada fi'il thulati seperti ukhruj, maka ia disukunkan dan ditambahkan hamzah wasl di awalnya. Likaunihi ma'khudan minal mudhari'il wajibi taskinu fa'ihi. Hal ini dikarenakan ia terambil dari fi'il mudhari yang wajib disukunkan huruf fa'nya. Li'alla yajtami'u arba'u mutaharrikatin fi kalimah, agar tidak berkumpul 4 harokat di dalam satu kalimah. Maka di sini secara terang-terangan Al-Imam Ar-Radhi mengatakan bahwa fi'il amr ini berasal dari fi'il mudhari. Bahkan sebagian kufiyun mengatakan bahwa fi'il itu sejatinya hanya terbagi menjadi 2, yakni fi'il madhi dan fi'il mudhari saja. Adapun fi'il amr adalah bagian dari fi'il mudhari, sebagaimana fi'il nahi juga tidak teranggap sebagai jenis fi'il sendiri, melainkan ia adalah bagian dari fi'il mudhari. Namun ulama Basrah tetap bersikeras bahwa fi'il amr mabni, karena asalnya fi'il adalah mabni, kecuali ia mirip dengan isim, dan tidak kita dapati adanya kemiripan sedikit pun antara fi'il amr dengan isim. Seandainya pun di sana ada harful jazm, yaitu lamul amr, sebagaimana yang disebutkan oleh pendapat kufiyun, bahwa di sana fi'il amr ini majzum dikarenakan ada lamul amr. Seandainya pun di sana ada lamul amr yang mahdhuf, maka semestinya ia tidak beramal. Kenapa? Karena huruf itu tidak bisa beramal jika ia mahdhuf. Ya, sebagaimana kita dapati huruful jar, jika ia mahdhuf maka isimnya tidak berubah menjadi majrur, ya, melainkan menjadi mansub. Dan kita akan melihat seandainya pun kedua pendapat tersebut sama kuatnya. Misalnya 50% ulama mengatakan bahwa fi'il amr adalah mabni, kemudian 50% lainnya mengatakan bahwa ia adalah mu'rab. Maka kita tinjau dari segi manfaat i'rab itu sendiri. Seandainya fi'il amr itu mu'rab, maka i'rabnya sebatas apa, sejauh mana manfaatnya kepada fi'il amr itu sendiri. Maka Al-Imam Al-Uqbari mengatakan di kitabnya Masail Khilafiyah fin Nahwi, beliau mengatakan annahu lafdun la yufarriqu bi'arabihi baina ma'nan wa ma'na. Bahwasanya fi'il amr ini dengan i'rabnya, seandainya ia memang mu'rab, maka ia tidak mampu membedakan antara satu makna dengan makna yang lainnya. Falam yakun mu'raban kal harfi, maka dari itu ia tidak mu'rab sebagaimana huruf. Fala yang bagi
ayyathbuta illa idza dalla ala makna. Karena i'rab itu tidak ada kecuali ia menunjukkan sebuah makna. Yani adanya i'rab itu pasti ia menunjukkan makna. Wa fi'lul amri la yahtamilu ma'ani yufarriqul i'raba bainaha falam yahtaj ila al-i'rab. Sedangkan fi'il amr dia tidak memiliki beberapa makna-makna sebagaimana isim memiliki banyak makna. Maka fi'il amr ini tidak memiliki banyak makna di dalam kalimat yang dibedakan dengan i'rabnya. Maka dari itu ia tidak membutuhkan i'rab. Maka fi'il amr ini tidak butuh i'rab untuk membedakan makna. Kemudian fi'il amr ini mabni dengan apa? Yang disebutkan di sini oleh penulis, dia mabni dengan 4 hal. Yang pertama as-sukun, idza kana sahihul akhir wa lam yattasil bihi syai', atau idza tasalat bihi nunun niswah. Yakni ketika ia adalah fi'il yang sahih akhir, kemudian tidak ada yang bersambung dengannya, atau ketika ia bersambung dengan nunun niswah, ya, atau nunun niswah bersambung dengannya. Misalnya ushkur, ya, tidak ada, ia tidak bersambung dengan apapun karena ia adalah domirnya domir mustatir. Contoh lainnya ushkurna, yakni ada nunun niswah di sana, maka ia keduanya mabniun ala sukun. Kemudian yang kedua, ya, dia mabniun alal fathi idza tasalat bihi nunut taukid, kalau ada nunut taukid yang bersambung dengannya, misalnya ushkurunna. Yang ketiga hadfun nun idza tasalat bihi aliful itsnain au wawul jamaah au yaul mukhatabah, ketika bersambung kepadanya 3 hal, yakni alif untuk musanna, kemudian wawu untuk wawu jama', atau ya untuk muannasah mukhatabah, yakni orang kedua muannas. Misalnya ushkura, ushkuru, ushkuri. Dan yang terakhir adalah hadfu harfil illah, dihilangkan huruf illat idza kana mu'tal al-akhir, ketika fiilnya ini adalah fiil naqis. Ya, contohnya irda, u'fu, irmi, ta'al. Ya, ta'ala artinya ahdir. Ya, asalnya adalah ta'ala. Ya, ini bagi yang mengatakan bahwa ia adalah fi'il amr. Ada lagi yang mengatakan bahwa dia adalah ismul fi'li, ya, maka itu berbeda lagi. Baik, tapi sebagian lagi yang lain ada yang menyamaratakan seluruh akhiran dari fi'il amr ini dengan ungkapan mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'uh. Ya, mabni sebagaimana jazamnya mudhari'nya, fi'il mudhari'nya. Dan ini menurut saya ungkapan ini justru semakin menguatkan bahwa fi'il amr adalah majzum. Kenapa? Karena dia terambil lafadznya dari bentuk jazamnya fi'il mudhari'. Kemudian di sini ada catatan dari penulis, ya, yulahidu anna fi'lal amri yubna ala hadfi harfil illah. Maka fi'il amr itu mabni dengan hadfu harfil illah, dengan dihilangkan huruf illahnya, idza kana mu'tal al-akhir, kalau dia ini diakhiri dengan huruf illah. Amma idza kana al-fi'lu sahih al-akhir wa mu'tallan qabla al-akhir, adapun jika ia ini fi'ilnya adalah sahih akhir atau mu'tal qabla al-akhir, sebelum huruf akhir, yaitu fi'il ajwaf atau fi'il mithal seperti kana, sara, ata'a, istafada dan seterusnya, fa innahu yubna fil amri ala sukun, maka ia tetap mabni dengan mabninya apa? Ala sukun. Fa naqulu kun wasir wa ati'. Di sini terhapus, ya. Ini ada banyak sekali di halaman ini. Di bagian samping kiri ini banyak yang terhapus. Jadi saya perkirakan saja sir wa ati' wastafid. Wa yuhdafu harful illah al-waqi'u qabla akhir al-fi'li, dan dimahdhufkan huruf illah yang terletak sebelum huruf yang terakhir, ya, baik ini letaknya ini di awal seperti wasala, ataupun letak huruf illahnya di tengah seperti qala.
mana'an lil iltiqa is-sakinain, maka ia terhindar dari iltiqa us-sakinain, tidak terjadi iltiqa sakinain, bertemu dua sukun. Idil aslu anna fi'la ata'a mathalan fil amri huwa ati'. Ya, di sana ada dua sukun, yaitu sukun pada huruf ya dan sukun pada huruf ain. Maka dihilangkan huruf ya-nya. Falamma iltaqa sakinani al-ya'u wal 'ainu hudifatil ya'u fasara lafdhuhu ati'. Maka dihilangkan huruf ya-nya menjadi ati'. Ya, sedangkan wasala misalnya di sini tidak disebutkan untuk fiil mithal. Ya, misalnya wasala karena mudhari'nya adalah yafsilu, yakni dengan hilang huruf wawunya, maka dihilangkan pula pada bentuk amrnya menjadi sil. Bukan karena iltiqa'u sakinain, bukan pula karena didahului oleh huruf oleh sukun. Karena bisa saja kita tambahkan hamzah wasal, tidak masalah dia misalkan didahului oleh huruf wawu yang sukun atau huruf ya yang sukun. Namun semata-mata dikarenakan fi'il amr itu terbentuk dari fi'il mudhari, maka ia mengikuti lafaz fi'il mudharinya. Kalau fi'il mudharinya tidak dimunculkan huruf illahnya, maka pada bentuk amr juga demikian. Adapun jika fi'il amr ini tidak diakhiri oleh sukun, misalnya ketika bersambung dengan nunut taukid atau ya mukhatabah atau wawul jam'i atau aliful itsnain, maka tidak akan terjadi iltiqa'us sakinain, sehingga huruf illahnya ini tidak perlu dihilangkan. Ya, di sini diberi contoh wa idza tasalat binunit taukid. Contohnya yang beliau sampaikan hanya nunut taukid saja. Mathalan, wamtana'a bittali iltiqa'us sakinain, maka tidak terjadi iltiqa'us sakinain. Fa innal ya'a di sini juga terhapus. Saya perkirakan tathbutu. Fanaqulu ati'anna, maka huruf ya-nya tetap dibiarkan, maka kita ucapkan ati'anna. Contoh lainnya seperti ati'i, ati'u, ati'a, huruf ya-nya tidak dihilangkan karena tidak bertemu dua sukun, maka dibiarkan saja. Contoh lainnya seperti kul ini bertemu dua sukun, yaitu wawu dan lam, maka dihilangkan huruf wawunya. Tapi kalau tidak bertemu dua sukun seperti kulanna, kuli, kulu, kula, maka dibiarkan saja huruf wawunya. Kemudian bagian yang ketiga, al-fi'lul mudhari'u wa bina'uh, fi'il mudhari bersama bina'nya. Al-aslu fil fi'lil mudhari'i ay yakuna mu'raba. Kama sayati syarhuhu, pada asalnya fi'il mudhari adalah mu'rab sebagaimana nanti akan dijelaskan. Wala yakunul fi'lul mudhari'u mabniyan illa idza tasalat bihi nunun niswati aw nunut taukidil mubasyarah. Maka fi'il mudhari ini tidak mungkin ia mabni kecuali bertemu dengan dua nun, yaitu nunun niswah dan nun at-taukid secara langsung. Kemudian di sini yubnal fi'lu wa yubnal mudhari'u ala as-sukun, dia mabni ala sukun jika bertemu dengan nunun niswah, idza tasalat bihi nunun niswah mithlu hunna yashkurna. Dan fi'il mudhari ini mabniun ala al-fathi idza tasalat bihi nunut taukidi ittisalan mubasyaran. Kalau dia bertemu dengan nunut taukid dengan syarat dia bersambung secara langsung. Contohnya ya liyashkuronna atau la yashkuronna, ya la yashkuronna, lamnya lamut taukid. Adapun ya, dan kita juga sudah pernah bahas khilaf ulama mengenai hal ini di audio yang pertama. Kemudian pada pengecualian ini juga terdapat pengecualian. Tadi sudah disampaikan bahwa semua fi'il mudhari adalah mu'rab kecuali yang bersambung dengan nunun niswah dan nun taukid, maka ia mabni. Dan semua fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid adalah mabni
kecuali ada yang memisahkan secara lafaz maupun secara takdir, maka ia mu'rab. Sehingga disebutkan di sini idza lam yattasil al-fi'lu bi nun at-taukidi ittisalan mubasyaran bi an kana musnadan ila. Di sini terhapus juga ila alif ya. Ila alifil isnain aw wawil jamaah aw ya'il mukhatabah ya aw nunin niswah kana mu'raban fil halati tsalathil ula wa mabniyan ala sukuni fil halati al-akhirah liittisalihi bi nunin niswah. Maka menjadi mu'rab kalau bersambung dengan ketiga hal yang tadi, yaitu alif isnain, wawul jamaah, yaul mukhatabah, dan ia tetap mabni, tapi mabninya ini berbeda nanti ya ketika ia bertemu dengan nunun niswah. Dan yang mu'rab ini terbagi menjadi dua. Kalau saya mau pisahkan ya, dipisahkan lagi menjadi dua kategori, yakni yang disebut dengan bertemu secara langsung ya, secara lafaz itu adalah ketika bertemu dengan aliful isnain dan yaul mukhatabah. Maka ini adalah pemisah secara lafaz, artinya nampak, terlihat. Adapun kalau pemisahnya berupa wawul jamaah, maka ia pemisah yang tidak nampak, maka disebut dengan takdiron, secara takdir. Ya, nanti insyaallah kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama kita tinggalkan dulu apa yang ada di kitab ini. Ya, saya sampaikan apa yang agar bisa lebih mudah dipahami, yakni menurut apa yang saya pahami. Yang pertama, ketika dipisahkan oleh aliful isnain dulu. Ketika pemisahnya ini adalah berupa aliful isnain. Misalnya pada ayat di dalam surat Yunus ayat ke-89 yang berbunyi fastaqima wala tattabi'anni. Fastaqima wala tattabi'anni. Silahkan dicek di mushafnya masing-masing. yakni istiqomahlah kalian berdua wahai Musa dan Harun, dan janganlah kalian ikut-ikutan. Kita perhatikan kata tattabi'anni. Ia majzum karena sebelumnya adalah an-nahiyah. Awalnya sebelum dimasuki nun taukid, lafadznya adalah la tattabi'a. La tattabi'a, yakni fi'lun mudhari'un majzumun bihadfin nuni li'annahu al-amthilatul khamsah. Ya, awalnya tattabi'ani tanpa tasdid ya. Tattabi'ani diberilah an-nahiyah menjadi la tattabi'a. Kemudian masuk nun taukid at-tsakilah menjadi la tattabi'ani. Nun taukidnya diharokati kasrah, bukan la tattabi'anna, supaya apa? Agar tidak bertemu 3 fathah berturut-turut. Kalau kita ucapkan tattabi'anna, yaitu 2 fathah pada alif dan 1 fathah pada huruf nun. Ya, sebagian ada yang mengatakan bahwa ia diharokati dengan kasrah nunnya ini karena menyerupai dengan nun pada musanna. Anggapan ini kurang tepat. Ya, kita akan buktikan nanti pada bahasan nun niswah. Sekarang kita perhatikan lagi. Bukankah pada lafaz tattabi'ani terjadi iltiqa'us sakinain, yakni bertemu sukun pada huruf alif dan sukun pada huruf nun. Mengapa tidak dihilangkan huruf alifnya? Ya, karena jika dihilangkan maka akan menyerupai bentuk mufradnya, yaitu anta, baik anta maupun antuma nanti sama-sama dibaca la tattabi'anna. La tattabi'anna. Anta maupun antuma sama lafadznya. Maka di sini diibaratkan seperti makan buah simalakama. Jika alifnya dibiarkan akan terjadi iltiqa'us sakinain, dan ini juga alif ini dan ini sulit diucapkan. Sedangkan alif di sana juga tidak mungkin diharokati. Alif tidak mungkin kita beri harokat. Dan jika alifnya dihilangkan akan terjadi apa tadi? Iltibas. Akan ada kerancuan antara mufrad dengan musananya. Dan itu tentu mudaratnya lebih besar daripada kita sulit mengucapkan
lebih besar lagi terjadi iltibas. Iltibas ini masalah yang berkelanjutan. Ya, nanti akan tertukar terus antara mufrad dengan musanna. Maka dari itu alifnya tetap dibiarkan, la tattabi'ani. Karena alif ini juga termasuk huruf yang ringan. Kemudian kita ambil contoh yang kedua sekarang. Kedua, ya, di mana pemisahnya ini berupa yaul mukhatabah. Misalnya ya, pada surat Maryam ayat ke-26 yang berbunyi fa imma taroyinna. Jika kamu melihat, ya, jika kamu melihat, yang dimaksud ini adalah Maryam. Lafaz imma di sana adalah gabungan antara in asyartiyah dengan ma az-zaidah. Kemudian diidghamkan in ma menjadi imma. Maka ia menjazmkan fi'il mudhari setelahnya karena in syartiyah. Ya, fi'il mudhari setelahnya asalnya taroyina, ya, anti taroyina, kamu perempuan melihat. Kemudian karena ada adatul jazm yaitu in, ya, maka dibaca imma taroy. Nunnya hilang, hadfun nun, karena dia majzum. Imma taroy. Fi'lun mudhari'un majzumun bihadfin nuni li'annahu minal amtsilatil khamsah. Setelah itu, ya, setelah dia majzum ditambahkan nunut taukid ats-tsakilah menjadi taroyna. Tentu sulit diucapkan. Kenapa? Karena di sana ada dua sukun bertemu, yaitu sukun pada huruf ya dan sukun pada huruf nun. Taroyna. Jika dihilangkan huruf ya-nya, maka tentu terjadi iltibas sama dengan tadi tattabi'anna. Ya, iltibas dengan mufrad taronna. Maka mengharokati huruf ya, ini adalah solusi yang terbaik. Ya, solusi yang terbaik, yakni tanpa perlu menghilangkan hurufnya, juga tanpa perlu merasakan kesulitan mengucapkan taroinna. Ya, huruf ya-nya tinggal kita harokati saja dengan huruf kasrah yang sejenis dengan huruf ya menjadi taroyinna. Taroyinna ini lebih ringan dan tidak perlu juga kita hilangkan huruf ya-nya. Nah, ini adalah dua pemisah yang memisahkan antara fiil dengan nun taukid secara lafaz. Artinya apa? Artinya nampak jelas, bisa kita lihat pemisahnya, yaitu huruf alif dan huruf ya. Ya, makanya ini adalah fasil lafzi. Fasil pemisah yang lafzi ada lafaznya nampak. Adapun yang ketiga ini adalah pemisah yang tidak terlihat, tidak nampak. Yakni fasil takdiri. Disebut apa? Fasil takdiri. Yaitu wawul jamaah. Contohnya pada surat Al-Qasas ayat ke-87. Silakan dibuka. Wala yasuddunaka. Janganlah mereka menghalangimu. Kita lihat lafaz di sini pada fi'il yasuddunaka itu tidak terlihat ada pemisah antara fi'il dengan nunnya. Seakan-akan nun taukid ini menempel langsung dengan fi'ilnya. Padahal faktanya ada pemisah, yaitu wawul jamaah, namun tidak terlihat. Huruf la di sini juga sama, dia huruf la an-nahiyah dan ia menjazmkan, dan sengaja saya bawakan contoh-contoh yang majzum supaya Supaya membuktikan bahwa fi'il-fi'il yang bersambung dengan nun taukid ini tetap mu'rab meskipun nampaknya ia tidak berubah, artinya tidak ada perubahan di sana. Namun kalau kita tahu aslinya, maka itu ada perubahan, yakni dia majzum sebelum bertemu dengan nun taukid. Adapun jika ia marfu, maka tidak terlihat di mana letak i'rabnya. Kalau dia marfu, ya, awalnya fiilnya ini adalah yasudduna. Kemudian diberi la an-nahiyah menjadi majzum, la yasuddu. Ya, fi'lun mudhari'un majzumun bihadfin nun li'annahu minal amtsilatil khamsah. Setelah itu baru dimasuki nun taukid sakilah menjadi yasudduna. Ya, ingat dipanjangkan dulu baru dimasukkan ke dalam tasdid. La yasuddunna. Maka bertemu dua sukun di sana, yaitu sukun pada huruf wawu dan sukun pada huruf nun. Maka sama
Seperti yang tadi, contoh-contoh yang sudah-sudah ditawari 3 pilihan dulu. Dibiarkan saja wawunya walaupun berat diucapkan. Seperti tadi wala tattabi'ani, alifnya dibiarkan. Apakah mau dibiarkan la yasudduna seperti itu? Atau pilihan yang kedua, huruf wawunya ini diharokati dengan harokat yang sejenis, yaitu dhammah. Ya, seperti tadi kasus yang fa imma taroyinna. Ya, dia diharokati dengan kasrah karena sejenis dengan ya. Maka harokat yang sejenis dengan wawu adalah dhammah, sehingga dibaca wala yasudduwunnaka, yasudduwunnaka. Nah, ini pilihan yang kedua. Dan pilihan kedua ini lebih berat daripada opsi yang pertama. Kenapa? Karena dhammah adalah harokat yang paling tinggi. Dan sebelumnya juga sudah ada dhammah, yaitu pada huruf dal. Maka opsi ini tidak mungkin diambil, karena kalau kita ambil opsi ini, bukannya tambah ringan, justru malah tambah berat daripada tanpa diharokati. Maka opsi yang ketiga, yang terakhir, adalah dengan dihilangkan huruf wawunya. Dan ternyata jika dihilangkan huruf wawunya, tidak akan terjadi iltibas dengan mufradnya. Kenapa? Karena mufradnya ini diakhiri dengan fathah, sedangkan kalau yang jamak ini diakhiri dengan dhammah. Ya, yasuddannaka dengan yasuddunaka dengan yasuddannaka berbeda. Tidak akan terjadi iltibas. Tidak akan tertukar. Maka opsi yang ketiga inilah opsi yang terbaik. Sehingga pemisah antara fiil dengan nun taukid itu adalah wawul jamaah al-mahdhufah yang hilang. Tapi tetap ditandai dengan adanya dhammah sebelumnya. Sekarang bagaimana jika nun niswah dan nun taukid keduanya bertemu sekaligus dalam satu fiil, yaitu fiil mudhari? Seperti contoh yang diberikan oleh penulis di sini, la tansurnanni, ya, la tansurnanni, ya, la tansurnanni zalima. Ya, janganlah kalian wahai para wanita menolong orang yang zalim itu. La tansurnanni zalima. Awalnya la tansurna. La tansurna ini adalah antunna. Ya, domirnya antunna. Ya mabni. Meskipun ia didahului oleh la an-nahiyah karena bertemu dengan nunun niswah, maka ia tetap mabni. Setelah itu ditambah lagi dengan nunut taukid ats-tsakilah. Maka kita baca awalnya la tansurnanna. La tansurna ditambah nun taukid menjadi la tansurnanna. Ya, apakah ia menjadi mu'rab? Tentu tidak, tetap dia mabni. Tapi yang jadi masalah di sini adanya pertemuan antara 3 nun yang berturut-turut. Ya, yaitu nun niswah dengan nun taukid ada 2, jadi ditambahkan ada 3. Maka ini harus dipisahkan, tidak boleh ada 3 huruf yang sama berturut-turut. Dipisahkan dengan apa? Dipisahkan dengan huruf yang paling ringan, yaitu alif. Sehingga kita baca la tansurnanna. La tansurnanna. Sampai di sini selesai masalah? Belum. Setelah diberi alif, ternyata bukan lagi 3 huruf yang sama berturut-turut, melainkan ada 3 harokat yang sama yang berturut-turut, yaitu fathah. Ya, sama seperti tadi kasus la tattabi'anna. Ya, ada 3 fathah berturut-turut, yaitu pada alif, 2 pada alif, dan 1 pada huruf nun. Maka diubah menjadi la tattabi'anni. Maka demikian juga pada la tansurnanna diubah menjadi la tansurnanni. Ya, supaya tidak bertemunya 3 fathah yang berturut-turut. Semoga bisa dipahami. Kemudian pertanyaan terakhir, mengapa fi'il mudhari yang bersambung langsung dengan nun taukid menjadi mabni, sedangkan fi'il yang bersambung dengan nun taukid secara tidak langsung itu tetap mu'rab? Padahal kalau kita perhatikan secara kasat mata, keduanya tidak mengalami perubahan sedikit pun. Tidak tampak perubahannya. Setidaknya ada 2 alasan. Yang pertama,
Karena i'rab al-amthilatul khamsah itu senantiasa tetap terjaga meskipun bersambung dengan nun taukid. Yaitu di sana terjadi dulu hadfun nun, hadfun nun dulu, dihilangkan dulu huruf nunnya, baru kemudian diberi nun taukid. Seperti penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan. Sedangkan selain al-amthilatul khamsah, maka i'rabnya ini tidak bisa terjaga. Ketika diberi nun taukid, misalnya yadhabu, dia diakhiri dengan dhammah sebagai tanda rafa. Yadhabu. Ketika diberi nun taukid, maka dhammahnya tersebut akan hilang. Menjadi apa? Yadhabanna, menjadi fathah. Maka ia mabniun 'alal fathi. Kenapa? Karena tanda i'rabnya yaitu dhammah hilang dengan adanya nun taukid. Berbeda kalau al-amthilatul khamsah, tetap i'rabnya itu tetap terjadi meskipun apa? Ada nun taukid, yakni dengan hadfun nun terlebih dahulu kemudian dimasuki nun taukid. Nah, inilah perbedaan yang pertama. Ya, kemudian alasan yang kedua. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syatibi yang pernah saya bawakan pada audio yang pertama, beliau mengatakan bahwa fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid itu bagaikan sebuah tarkib. Jika tarkib tersebut ada yang memisahkannya, maka hilang kemabniannya. Ya, seperti la rajula fid dari, la rajula fid dari. Rajula di sana mabni karena ia bersatu dengan la menjadi sebuah tarkib. La rajula. Jika la rajula ini ada yang memisahkan, misalnya ada huruf min, maka ia tetap menjadi mu'rab. La min rajulin fid dari. Atau khamsata asyara, ia mabni. Jika dipisahkan dengan huruf wawu, maka ia menjadi mu'rab lagi, khamsatun wa asyaratun. Maka demikian juga pada misalnya yadhabanna ia mabni. Ketika dipisahkan dengan alif atau huruf ya atau huruf wawu, maka ia tidak lagi dihukumi tarkib, maka ia kembali menjadi mu'rab. Nah, kira-kira itu, wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.